Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Kulwatunima kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus tentu saja bersama Dinas PUPR Kota Serang. Kita kali ini akan membahas terkait menata ikon Kota Serang, Dinas PUPR revitalisasi alun-alun. Pemirsa, revitalisasi alun-alun Kota Serang ini akan segera dieksekusi. Proyek strategis diinisiasi untuk merombak total sekaligus menyatukan kawasan alun-alun barat dan timur menjadi satu ruang publik modern yang terintegrasi, dan revitalisasi yang digagas oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang ini bakal menelan anggaran sekitar 50 miliaran rupiah. Seperti apa revitalisasi ini akan segera dilakukan? Bersama saya sudah hadir Kepala Dinas PUPR Kota Serang, Bapak Iwan Sunardi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir dalam Dialog Khusus Banten TV kali ini Pak. Pak, dalam sejarah belasan tahun Kota Serang begitu, apakah alun-alun sudah menjadi ikon Kota Serang? Dan menurut Bapak sendiri, apa urgensi atau nyawa yang ingin ditiupkan dalam revitalisasi alun-alun Kota Serang ini, Pak? Ya dengan wali kota dan wakil wali kota terpilih, sekarang kelihatannya Pak Wali dan Pak Wakil ini punya visi yang luar biasa ya. Beliau punya inisiatif bagaimana mengembangkan wilayah perkotaan itu betul-betul bisa diperhitungkan dan bisa menjadi ibu kota seperti ibu kota yang lain. Seperti kalau kita lihat Jawa Barat misalkan Bandungnya, alun-alunnya bisa memiliki daya tarik tidak hanya dari luar, dari dalam juga masyarakatnya tidak bosan-bosan ya. Karena itu fasilitas publik yang memang apa yang menjadi satu dinamika di perkotaan tentunya. Nah ini wali kota dan wakil wali kota menginginkan satu perubahan. Di Royal baru kita sudah bangun, dan kemudian alun-alun di tahun ini menjadikan satu ikon dan juga ingin menjadikan daya tarik. Jangan sampai Kota Serang ini hanya sebatas kota perlintasan gitu ya. Tapi memang menjadi kota yang memiliki daya tarik dan menjadi satu kota tujuan. Jadi kalau melihat Kota Serang, mungkin dari tahun ke tahun tidak terlihat signifikan pengembangannya, perubahannya. Yang mudah-mudahan dengan dibangunnya alun-alun ini menjadi satu daya tarik tersendiri lah. Dan memang betul-betul menjadi ibu kota yang sesungguhnya. Gitu. Oke, dalam artian apakah Bapak menyebut bahwa selama ini memang alun-alun Kota Serang ini belum menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi masyarakat Kota Serang itu sendiri, Pak? Di alun-alun ini keberadaannya selama ini ya, mungkin hanya bisa digunakan untuk bisa dibilang acara kenegaraan. Kemudian juga masyarakat bermain di sekitar area alun-alun, tetapi tidak memiliki ikon yang betul-betul menjadi satu kebanggaan lah, atau menjadi satu daya tarik, sehingga masyarakat ini, apalagi keberadaan alun-alun saat ini ya, ini mohon maaf, ini Pak Wali Kota sering melihat kondisi alun-alun yang mungkin belum betul-betul ideal untuk masyarakatnya, sehingga tempat untuk bagaimana masyarakat menikmati itu masih minim. Nah sehingga punya inisiatif kita di beberapa OPD yang terlibat mencoba untuk melakukan mendesain, merencanakan bagaimana keberadaan alun-alun selain untuk kegiatan kenegaraan, kemudian masyarakatnya nyaman di dalam area fasilitas publik, kemudian juga pengunjung nanti bisa diperlihatkan dengan ornamen-ornamen yang mencirikan khas Kota Serang. Gitu. Seharusnya alun-alun itu seperti apa Pak dalam kacamata Bapak misalnya? Yang pertama ada ramah anak ya, ramah anak, kemudian juga masyarakat bisa menikmati bagaimana alun-alun itu memiliki daya tarik ikon sendiri, sehingga begitu masuk ke alun-alun Kota Serang, oh ini kita ada di Kota Serang. Begitu teman-teman atau masyarakat dari baik itu dari Kota Serang sendiri, dari luar, masuk alun-alun hanya melihat dan sebagai tempat istirahat mungkin ya. Hanya sebatas apalagi sekarang di seputaran alun-alun itu banyak tempat-tempat ngetemnya Grab, penerangan kurang begitu ideal gitu ya. Kemudian ya gelap dan lain sebagainya kalau malam.
Jadi banyak terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Oke. Jadi harapan kita dengan terbangunnya alun-alun ke depan, ini betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat, baik itu masyarakat Kota Serang maupun masyarakat dari luar Kota Serang. Oke, apakah ini sekedar perbaikan estetika semata atau ada fungsi sosial ekonomi di dalamnya, Pak, yang ingin dibangun? Nah ini menarik ya, karena kan memang tadi saya gambarkan bahwa keberadaan alun-alun tidak hanya memiliki daya tarik untuk masyarakat berkunjung melihat, tetapi di sana kita juga tersedia food court namanya ya. Oke. Food court, kemudian juga ada satu tempat bisa mementaskan budaya-budaya Kota Serang yang mungkin kita banyak mengenal dengan debus gitu ya, debus, kemudian tari-tarian Kota Serang, nanti kita akan tampilkan di sana. Nah nanti di dalam food court itu tidak hanya menjual makanan-makanan yang cepat saji mungkin, nanti juga kita akan coba buat UMKM, ciri khas Kota Serang. Jadi ketika masuk ke wilayah Kota Serang dan masuk ke alun-alun, ada yang bisa menjadi buah tangan. Itu. Dan sudah tergambar khas Kota Serangnya itu di alun-alun begitu, Pak, ya? Betul. Iya. Baik, kemudian Pak, ini kan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang itu yakni menjadikan Kota Serang madani, yang maju kotanya, bahagia dan sejahtera warganya. Lalu dengan revitalisasi alun-alun ini, Pak, bagaimana selaras dengan visi misi tersebut? Jadi di konsep alun-alun ini kebetulan kita ada beberapa OPD ya, beberapa OPD yang perlu menjadikan satu kolaborasi, baik itu dari sisi regulasinya, kewenangannya. Jadi kita mencoba untuk memadu-padakan berdasarkan kewenangan, regulasi, dan ciri khas tadi. Ketika bicara sekarang ada patung bersejarah lah ya, patung perjuangan, kita punya ciri khas misalkan ada debus. Nah kita punya di Parung itu, di Kemang, Tugu Debus namanya. Nah kemudian apakah di alun-alun tadinya dibuatkan Tugu Debus misalnya. Nah hasil kajian teman-teman, kemudian kita konsultasi publik, kita punya ciri khas seperti senjata tajam misalnya golok. Golok ini kan kalau di Banten bervariatif ya. Ada golok dari Ciomas, ada golok ini, golok itu gitu. Nah, di Kota Serang ada yang namanya golok Banten misalnya. Nah, ini yang akan kita coba tampilkan. Kemudian tidak hanya dari sisi bahwa ini ciri khas senjata dari Kota Serang, tapi kita kolaborasikan dengan air mancur, menari, kemudian lightingnya kita mainkan, sehingga tadi ketika masyarakat yang sudah penat dalam bekerja, sekolah, mencari nafkah dan lain sebagainya, minimal masuk ke alun-alun dia ada refresh. Kemudian mereka bisa menikmati bagaimana keberadaan ikon-ikon yang kita nanti tampilkan. Nah, kemudian kita juga masih mempertahankan, nah karena di sana ada fasilitas anak bermain. Anak bermain bagaimana nanti dibuatkan tempat bermain yang ramah anak lah ya. Kemudian fasilitas olahraga permainan yang bagaimana, karena di sana juga ada rencana kan itu gedung olahraga yang kalau bahasa Serang dulu sport hall ya. Itu sudah dibangun oleh Dinas Olahraga di kawasan Stadion Maulana Yusuf. Nah itu nanti kita akan buatkan fasilitas penunjangnya, yaitu parkir yang ada di sana gitu. Artinya memang ini sebenarnya tidak merombak total gitu Pak ya? Memperbaiki atau seperti apa Pak? Iya, kita akan mencoba untuk kalau bicara rehab total ada beberapa yang dilakukan. Kemudian perbaikan-perbaikan yang menurut teman-teman masyarakat itu kurang ideal gitu ya. Nah kita coba idealkan. Bahkan kebetulan di fasilitas publik ini kita juga akan sediakan air bersih yang langsung minum. Oh ya? Ya, seperti daerah-daerah lain ketika di tempat publik atau fasilitas publik itu ya kita tersedia tempat-tempat yang mungkin membuat masyarakat bisa langsung menikmati tadi seperti salah satunya air bersih yang bisa diminum. Selama ini kan kawasan alun-alun barat dengan timur itu terpisah Pak ya, ada jalan di tengahnya. Lalu bagaimana nanti ke depannya dengan revitalisasi? Ini akan digabung, disatukan atau seperti apa? Iya,
Ini menarik sebetulnya, bagaimana kalau kemarin terpisahkan dengan satu jalur yang bisa dilalui oleh kendaraan ya. Ya. Nanti ke depan itu akan dilalui hanya oleh pejalan kaki yang menikmati panorama ikon yang akan kita bangun. Tadi bangunan golok, kemudian yang gaya modern, klasiknya dapat, modernnya kita padu padankan. Kemudian dihiasi dengan air mancur yang menari, dengan permainan lighting yang memiliki daya tarik nantinya, biar masyarakat melihat tadi itu, bisa buat swafoto. Jadi kendaraan tidak boleh masuk tuh nanti di tengah-tengah. Jadi kita akan buat seperti ya jalannya tidak lagi menggunakan hot mix, tapi menggunakan batu alam, andesit, supaya nanti bisa berkolaborasi dengan tadi klasik modernnya kita dapat. Oke, sejauh ini kan memang prosesnya sudah dirancang jauh-jauh hari begitu. Ini melibatkan pihak mana saja hingga unsur ikonik dari Kota Serang sendiri itu tidak pudar begitu? Ya, pertama pada saat pembahasan awal kebetulan perencanaannya ada di Dinas Lingkungan Hidup ya. Perencanaannya mengundang para pihak, para stakeholder dari Ikatan Arsitek Indonesia, kemudian dari tokoh masyarakat gitu ya. Kemudian juga dari elemen-elemen akademisi yang bisa memberikan saran masukan. Pada saat saran masukan itu tentunya ada yang pro dan kontra, itu seperti biasa lah. Sehingga apa yang menjadi satu kesimpulan, sehingga tadi ditemukanlah bahwa ikonnya ternyata kita punya ciri khas. Kemudian dengan mengutamakan modernisasi tapi jangan melupakan kultur kita misalnya. Nah, termasuk juga kita ada perbaikan pancaniti ya. Pancaniti yang selama ini kan ada namanya seperti masjid tuh. Apa namanya? Kubah masjid. Nah, berdasarkan apa yang menjadi saran masukan para tokoh, kita punya Banten lama, masjidnya itu linmas, ciri khasnya. Untuk seperti yang kita bangun di Atsauroh. Nah, jadi atapnya itu nanti kita akan berbuat limas. Jangan sampai yang memang selama ini keluhan dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup, kalau kubah itu cenderung lebih rentan terhadap bocornya air hujan ya, masuk ke area tersebut. Nah, sehingga kita akan coba perbaiki. Kemudian ada beberapa kajian dari beberapa instansi terkait, baik itu dari lingkungan pemerintah Kota Serang maupun dari pemerintah provinsi, karena ada beberapa jalur jalan itu yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi gitu. Berarti memang melibatkan stakeholder lain, bukan hanya Dinas PUPR sendiri Pak ya. Dan tahapan ini dalam rangka tahapan apa nih Pak? Sudah dalam tahap apa untuk membangun revitalisasi alun-alun ini? Ya, jadi perencanaan sudah selesai, kemudian kajian-kajian pendukung juga sudah, termasuk analisa dampak lalu lintas. Kita melihat kondisi real, kondisi sekarang existing. Di sana ada kegiatan perdagangan jasa, ada pertokoan mall, bahkan tempat peribadatan, kemudian ada sekolah, pendidikan, kesehatan, ada rumah sakit Derajat Prawira yang milik pemerintah Kabupaten Serang, kemudian perhotelan. Bagaimana itu kalau kita lihat pagi, di waktu pagi pada saat jam kerja dan jam masuk sekolah itu kredit. Karena dilintasi oleh akses-akses yang tertuju di dalam satu titik gitu ya. Kemudian dari hasil kajian yang dari analisa dampak lalu lintas, perlu adanya pelebaran jalan sehingga perlu dilakukan pembongkaran median. Dari median tersebut kita berkoordinasi dengan tentunya Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki kewenangan terhadap ruang terbuka hijau. Apakah ini perlu dipertahankan? Karena ada pohon-pohon yang membuat tadi ruang terbuka hijau menjadi lebih baik kan gitu. Tapi dari sisi usia ternyata memang perlu dikaji. Apakah keberadaan pohon ini perlu dipertahankan dari sisi usia? Karena ini juga akan mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi melibatkan semua stakeholder, termasuk kajian-kajian yang tidak serta-merta bahwa ini harus dibangun. Tapi betul-betul kita mengedepankan kajian terlebih dahulu supaya di kemudian hari tidak terjadi persoalan. Gitu. Mulai revitalisasi kapan Pak?
Ini persiap. Kita tahan dulu ya Pak. Dan Oke. pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini, tetap di Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Khusus bersama Dinas PUPR Kota Serang terkait menata ikon Kota Serang, Dinas PUPR revitalisasi alun-alun. Pak Kadis, Ya. kapan mulai dibangunnya alun-alun Kota Serang ini? Revitalisasi lebih tepatnya. Ya, kita akan bangun di tahun ini. Tahun ini? Ya, kita sedang melakukan persiapan untuk lelang ya. Untuk lelang karena kita perlu kaji dengan adanya beberapa dinamika yang terjadi. Mungkin sekarang kita sama-sama tahu bahwa kondisi harga pasar material ini agak naik turun gitu. Betul. Ya. Bahkan bukan naik lagi, pindah harga gitu. Melonjak sebenarnya. Melonjak. Nah, sedang kita kaji dan kita sesuaikan. Dan insya Allah di bulan April ini sudah mulai tayang dan berakhir di bulan Desember 2026 ini. Artinya akhir Desember ini sudah terlihat Ya. ikon Kota Serang Insya Allah. dari alun-alun. Insya Allah kita Oke. minta doanya, dukungannya, semoga di tahun 2026 ini sudah terlihat. Oke, apakah itu proses yang panjang menurut Bapak, sekitar 7 sampai 8 bulan begitu ya? Apakah akan rampung, seberapa optimis di akhir 2026 nanti? Dari hasil kajian tim kami, baik dari saya, teman-teman tim teknis dari DPUPR, kita optimis gitu, mengkaji seberapa berat pekerjaannya, seberapa besar pekerjaannya, kalau metode pelaksanaannya sesuai dengan apa yang sudah menjadi metode pelaksanaan yang sudah kita tentukan. Oke, kita tahu kan akhir tahun kemarin juga sudah rampung pembangunan Royal Baru dan Betul. itu disebut-sebut juga sebagai ikon Kota Serang. Ya. Dan begitu juga dengan alun-alun saat ini yang akan juga betul menjadi ikon Kota Serang. Ya. Lalu seberapa urgensinya antara kedua ini Pak, Royal Baru dengan alun-alun Kota Serang yang akan menjadi ikon Kota Serang ini? Yang mana yang lebih ikon sebenarnya? Yang lebih ikon tentunya adalah alun-alun. Alun-alun. Karena Royal Baru ini memang dibangun untuk penunjang, penunjang untuk ke zona inti yaitu alun-alun. Oke. Nah, jadi sebagai informasi bahwa alun-alun ini sudah kita bangun Royal Baru, kemudian Jalan Diponegoro kita juga bangun tahun ini yang akan melintasi ke kawasan inti alun-alun, termasuk Jalan Judi yang kelanjutan daripada Royal Baru. Jadi untuk masuk ke zona inti dari mulai Royal sampai dengan alun-alun nanti akan kita lihat ikon-ikon yang menarik yang tentunya perubahannya cukup signifikan. Oke, di Jalan Diponegoro sendiri kan sebenarnya juga crowdednya sama dengan Royal Baru dulu begitu ya. Apakah Diponegoro akan sama seperti Royal Baru Pak pembangunannya? Iya, sama. Sama, persis. Sama, Dan persis. begitu juga banyak PKL di sana kan? Oh, enggak. Tetap. PKL akan ditempatkan di tempat-tempat yang sudah disediakan. Makanya kenapa Royal Baru dulu, kita bisa lihat dulu PKL itu cukup luar biasa di Royal Baru, kemudian juga di Ponorogo, kemudian di Jalan Judi, ini sudah pedagang kaki lima sudah kita tertibkan dan sudah kita tempatkan dalam beberapa tempat yang cukup ideal lah Oke, gitu. kembali lagi ke alun-alun Pak, bagaimana dengan rencana penghijauan atau penyediaan ruang terbuka hijau nanti di alun-alun? Ya, kebetulan makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa di dalam perencanaan ini fungsi yang sudah baik tetap kita pertahankan. Oke. Yang kurang baik akan kita tingkatkan. Sehingga kajian-kajian dari beberapa OPD yang terkait berdasarkan kewenangannya, berdasarkan regulasinya, itu sudah dimasukkan di dalam perencanaan. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti sekali lagi tidak menghilangkan yang sudah baik, bahkan meningkatkan yang kurang baik. Jadi mempertahankan yang sudah baik dan kita akan perbaiki yang kurang baiknya. Baik, kemudian masalah klasik di pusat kota adalah terkait kemacetan Pak ya, dan juga parkir. Bagaimana skema pengaturan lalu lintas di sekitar alun-alun ini Pak, agar tertib begitu? Ya, tadi juga sudah saya sampaikan di dalam kajian perencanaan revitalisasi alun-alun ini, kita sudah membuat kajian pendukung ya, berupa analisa dampak lalu lintasnya. Nah, bagaimana dari hasil analisa dampak lalu lintas ini, tentunya
ini betul-betul bukan hanya sebatas gugur kewajiban, tetapi betul-betul ini diimplementasikan tidak hanya pasca alun-alun ini jadi, tapi dari mulai pra-konstruksinya, kemudian juga pada saat operasional konstruksinya, termasuk apalagi paskanya. Makanya dari hasil kajian itu ada median jalan yang membentang, ini perlu kita lakukan pembongkaran dan perbaikan. Sehingga tumpuan dari mulai jalur-jalur yang masuk di alun-alun, tidak hanya kawasan inti alun-alunnya, tapi penunjangnya itu tidak terjadi lagi persoalan kemacetan yang ada. Nah, persoalan yang terjadi kan jumlah kendaraan yang masuk dengan lebar jalan tidak begitu ideal, sehingga ini yang sudah dapat hasil kajiannya, ini perlu ada beberapa perbaikan dan pembongkaran sehingga jalan akan lebih lebar. Gitu. Di awal sebenarnya Bapak sudah menyebutkan bagaimana gambaran alun-alun Kota Serang nanti ke depan. Sepertinya memang lumayan eksklusif begitu Pak ya. Lalu bagaimana Pak agar alun-alun ini nanti sudah terbangun, direvitalisasi menjadi tetap milik rakyat, tidak eksklusif begitu? Ya. Alun-alun ini kan merupakan fasilitas publik. Semua publik tentunya, ya apalagi masyarakat Kota Serang sendiri, dari luar pun terbuka. Cuma persoalannya bagaimana ini masyarakat jika perlu harus saling mengingatkan. Jangan sampai apa yang sudah dibangun dari uang rakyat untuk kepentingan rakyat tapi dirusak oleh rakyat. Jadi kita membangun ini sekali lagi untuk tadi masyarakatnya supaya sejahtera, masyarakat bisa menikmati fasilitas publik yang begitu ideal. Jadi saya rasa masyarakat juga dengan adanya fasilitas publik yang kita bangun, sama-sama melakukan ya menjagalah keberadaannya, tidak merusak, apalagi sampai ekstrim membongkar dan lain sebagainya. Nah, ini pengalaman kami di Royal Baru. Ya mudah-mudahan dengan adanya alun-alun akan lebih kita optimalkan, baik itu instansi terkait dalam menjaga keberadaan alun-alun. Jadi masyarakat dengan petugas yang ada bisa berkolaborasi nantinya. Mungkin itu. Anggarannya akan menelan 50 miliar rupiah lebih begitu Pak. Mengapa sebesar ini dan dari mana sumber dananya Pak? Ya alhamdulillah kita di tahun anggaran 2026 ini kita sebesar 50 miliar ya, 50 miliar dari konsultan pengawasnya di angka 1,5 miliar, fisiknya 48,5. Nah, itu dari perencanaan itu sebetulnya di angka 60 sampai 65 miliar gitu. Karena ada beberapa ekon yang mungkin kita tunda pembangunannya, yaitu jembatan penyeberangan orang. Di dalam perencanaannya itu nanti masyarakat yang akan masuk ke zona inti dari jalan Ponorogo itu bisa melakukan atau melalui JPO. Tidak lagi menyeberang jalan sehingga yang dikhawatirkan terkait keselamatan ya. Apalagi dengan adanya ikon, mungkin dengan banyaknya kendaraan yang ingin melintas, ingin melihat, tidak terganggu dengan orang-orang yang berjalan kaki. Berarti gitu. JPU itu adanya di dekat lampu merah di Ponorogo itu Pak? Iya, di perempatan antara kantor Bupati Serang, kantor Pos dan Giro, alun-alun barat dan timur. Lalu di sebelah sana kan di veteran juga depan mall itu ada JPO. Nanti fungsinya apa? Apakah itu akan ditiadakan? Itu akan ditiadakan. Jadi ikonnya selain tadi air mancur menari, kemudian ciri khas Golok yang ada ornamen lightingnya. Nah itu juga salah satu ikon yang akan kita tampilkan. JPO selain fungsi untuk jembatan penyeberangan juga akan dijadikan ikon nantinya. Kalau menurut Bapak sendiri sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang revitalisasi alun-alun ini? Apakah sudah banyak masyarakat di Kota Serang yang sudah mengetahui hal ini, Pak? Ya, jadi setelah perencanaan selesai, ya kami selaku OPD, apalagi DPUPR yang akan melakukan pembangunan ya, termasuk kepala daerah kita, Pak Wali, Pak Wakil itu sudah menginformasikan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, bahwa akan dilakukan pembangunan revitalisasi alun-alun di tahun anggaran 2026 ini. Jadi sudah terpublikasi sebetulnya, cuma yang namanya publikasi melalui media
dengan melihat langsung akan berbeda nanti. Jadi saya mohon doa dan dukungannya kita tunggu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Kota Serang. Seberapa besar penantian masyarakat menurut Bapak? Kalau dari perbincangan sepintas kami dengan masyarakat ya, itu masyarakat antusias sebetulnya. Seperti apa sih konsepnya gitu kan? Karena kalau melihat secara visual di media dengan apa yang akan kita tayangkan tentunya akan berbeda. Apalagi kalau kita melihat ya di luar Kota Serang lah sudah punya atau sudah memiliki ikon-ikon, wah ternyata di Kota Serang juga akan ada nih. Nah ini masyarakat alhamdulillah menunggu hasilnya. Oke, tadi kan juga Bapak menjelaskan akan ada food court di sana, kemudian juga ada pusat oleh-oleh khas Kota Serang. Siapa yang manajemen ini Pak? Apakah dari dinas lain atau PUPR sendiri? DPUPR tugasnya hanya membangun, gitu ya, membangun. Setelah terbangun, kita akan serahkan kepada yang memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Jadi tempat fasilitas olahraga nanti kewenangannya di Spora, gitu ya. Kemudian mungkin food court itu dikelola oleh baik itu pariwisata dan dinas perindustrian perdagangan dengan UMKM-nya. Kemudian ruang terbuka hijaunya kewenangan dinas lingkungan hidup. Oke. Kalau food court-nya sendiri nanti akan ditempatkan di mana? Di kawasan yang barat atau yang timur? Atau timur tetap lapangan atau seperti apa Pak? Untuk yang barat, enggak, yang barat yang itu lapangan sekarang kan? Yang barat itu tetap menjadi tempat acara kenegaraan, gitu ya. Kemudian dibatasi dengan yang selama ini dilalui kendaraan, nanti pejalan kaki. Nah itu ada ikon yang golok dengan air mancur menari dan lightingnya di situ. Kemudian yang timur tempat bermain, kemudian fasilitas olahraga. Jogging track kita pertahankan. Nah, kemudian antara GOR dengan alun-alun barat itu food court itu berada di situ. Di samping jogging track. Gitu. Kalau GOR-nya sendiri tidak direvitalisasi, tetap dalam keadaan seperti itu. GOR-nya kita bongkar. Dibongkar total. Bongkar total, dipindahkan ke Stadion Maulana Yusuf. Untuk menunjang tempat parkir tidak hanya alun-alun, acara kenegaraan dan lain-lain, tapi berfungsi untuk fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar alun-alun nanti. Jika ini nanti sudah terlaksana, sudah selesai revitalisasi, kita tahu butuh juga kesadaran masyarakat untuk turut mempertahankannya. Karena kita tahu kemarin juga waktu pembangunan Royal baru, begitu banyak juga masyarakat yang kurang sadar, begitu Pak ya. Bagaimana agar nanti revitalisasi alun-alun ini juga turut menyadarkan masyarakat bahwa kita harus tetap menjaga ikon kota kita dengan banyak cara, salah satunya tidak membuang sampah, atau yang lainnya sama-sama menjaga, seperti apa Pak? Makanya ini alhamdulillah alun-alun ini dilakukan setelah Royal baru. Kita punya pengalaman pembangunan Royal baru dengan dinamika yang ada. Sesuatu yang baru ini kan masyarakat menjadi penasaran ya, timbul penasaran sehingga tadi kesadaran belum terbentuk gitu ya. Kemudian masyarakat belum menyadari pentingnya rasa apa yang sudah terbangun. Nah, setelah pengalaman itu kita bisa mengkaji dan mencoba untuk meminimalisir apa yang terjadi sekali lagi di Royal baru. Sehingga apa yang perlu kita persiapkan tentunya petugas ya. Petugas yang kita persiapkan, personil yang betul-betul nanti kita lakukan mungkin bimbingan dan juga teknis yang apa yang harus dikerjakan sehingga pada saat nanti Royal baru ini dibuka alun-alun ini dibuka, itu petugas itu memang udah betul-betul apa yang harus dikerjakan dia sudah tahu. Dengan adanya mungkin lebih besar peminat masyarakatnya dibandingkan Royal baru. Nah, sehingga ini ada wacana, ada rencana akan dibuatkan UPT khusus untuk menangani kawasan alun-alun sampai dengan Royal baru. Jadi ada satu UPT di bawah naungan Disperindag yang nantinya betul-betul bertugas mengamati, mengawasi, dan melakukan pemeliharaan di kawasan tersebut. Nanti dalam 8 bulan berjalan, seperti apa pengerjaan dan pengawasannya Pak, agar ini betul rampung pada akhir Desember 2026 nanti? Ya mudah-mudahan cuaca ini mendukung pekerjaan pelaksanaan revitalisasi alun-alun.
kami punya kepanjangan tangan yang tadi saya sampaikan daripada dinas, yaitu konsultan pengawasnya. Kita sudah kaji, apabila pekerjaan ini sesuai dengan metode pelaksanaannya, ini saya optimis bisa selesai, bahkan bisa kurang dari waktu yang ditentukan di dalam kontrak. Yang penting tadi, kita betul-betul di dalam pekerjaan ini, satu, melakukan metode sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Kemudian cuaca betul-betul mendukung, karena apalagi hujan ini kan tidak bisa kita prediksi ya. Betul. Awalnya panas, tiba-tiba sore hujan, atau pagi panas, ternyata siang hujan. Ya kita berdoa mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan rencana, sehingga keberhasilan pembangunan ini betul-betul yang menjadi harapan masyarakat bisa terrealisasi. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah hadir di Banten TV. Sama-sama. Tentunya saya sebagai warga Kota Serang dan warga Kota Serang yang lain tentu menantikan revitalisasi alun-alun ini cepat rampung, dan kita ingin segera mengetahui seperti apa wajah dari alun-alun yang terbaru. Terima kasih banyak Pak. Dan pemirsa, demikian dialog khusus. Saya Lilik Hulwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.